Ingat teroris KKB Papua jadi pengen membayangkan apa kira-kira isi kepalanya petinggi Washington sehingga membuat Presiden Amerika, Joe Biden, datang ke Papua New Guinea minggu depan ini. Sekali lagi, datang ke Papua New Guinea, negara perbatasan dengan Papua yang menjadi penyuplai senjata OPM KKB. Kita tidak mengatakan Papua New Guinea membantu KKB, namun negaranya dipakai dan didiamkan oleh kelompok kriminal bersenjata para teroris itu, dan OPM organisasi Papua Merdeka itu berada di sana, mereka diamkan, dan hal itu boleh dipertanyakan. Artinya mereka mendukung KKB dan OPM. Kembali ke Biden. Pemimpin Amerika selama 100 tahun atau 1 abad lebih belum pernah ada yang menginjakan kakinya di Papua New Guinea. Mengapa sekarang menjadi dipentingkan? Oh, rupanya Biden akan hadir dalam Pacific Island Forum. Aduh, gua kira mau siap-siap ambil Papua. Tapi tumben dia hadir nih Presiden Amerika. Dalam Pacific Island Forum itu ada 18 kepala negara dari negara Pasifik Selatan akan hadir di sana. Ditambah pemimpin Australia dan New Zealand hadir di sana. Dan ada satu lagi yang menarik. Perdana Menteri India, Narendra Modi, hadir di sini. Bentar-bentar, Modi hadir di Pacific Island Forum. Kok bukan Indonesia ya? Kawasan Pasifik kan mendadak menjadi perhatian dunia. Bahkan tahun lalu Biden di Gedung Putih menerima beberapa pemimpin negara Kepulauan Pasifik ini dan telah banyak memberikan bantuan, termasuk India. Sekali lagi, termasuk India, kita tanya, hadir di Pasifik. Indonesia kemana? Tetangga kita loh, negara-negara Pasifik itu. Lalu kenapa Amerika sekarang sangat perhatian dengan negara Pasifik? Padahal selama 100 tahun Amerika nggak mikirin negara Kepulauan Selatan Pasifik ini. Oh, rupanya Tiongkok dalam 15 tahun terakhir telah main panjang di negara-negara Pasifik Selatan ini. Tiongkok punya 200 proyek di Papua New Guinea. Tiongkok masuk dengan economic approach, lalu ditukar dengan dukungan geopolitik multilateral di dalam organisasi-organisasi internasional oleh negara-negara Pasifik. Lalu Tiongkok masuk dengan local political approach. Benar seperti dikatakan Opung Naburju, Tiongkok bantu ekonomi Indonesia. Seperti halnya di Papua New Guinea dan di 18 negara Asia Pasifik Selatan. Ada lebih 1.000 proyek Tiongkok di sana. Demikian juga Tiongkok membangun ekonomi Indonesia. Alhamdulillah, sudah 15.000 proyek Tiongkok di Indonesia. Ada hampir 1 juta tenaga kerja Tiongkok di Indonesia untuk membantu rakyat Indonesia untuk membangun proyek-proyek tersebut. Yang akhirnya benar mengangkat ekonomi Indonesia meningkat 5% per tahun pertumbuhannya. Walau masih di bawah janji politik 7%. Namun 5% adalah angka yang besar. Bayangkan, kalau nggak ada Tiongkok, bisa-bisa minus tumbuhnya. Benar, Tiongkok membantu Indonesia mengeksploitasi sumber daya alam agar bisa bermanfaat. Daripada hanya ditanamin ubi, ditanamin singkong, ditanamin karet, kan mendingan dikeduk tanahnya dan diambil mineral di bawah tanahnya. Kita kembali ke Tiongkok di Pasifik Selatan. Ternyata investasi Australia, investasi New Zealand dan Amerika di jumlah masih jauh di bawah apa yang Tiongkok sudah lakukan di negara-negara tersebut. Tiongkok membangun semua sarana strategik seperti pengadaan listrik, pelabuhan, jalanan, bandara, dan itu semua adalah ciri khas Tiongkok kalau membangun. Infrastruktur, jalanan, bener kan? Terdengar familiar kan? Bahkan bukan hanya infrastruktur, namun tahun lalu Tiongkok menandatangani fakta pertahanan dengan 10 negara Pasifik tersebut, dan ini menohok Barat terutama Amerika, di mana dalam perjanjian tersebut mengizinkan Tiongkok untuk membangun basis militer di sana, dan Tiongkok menginginkan untuk mendeploy tentara Tiongkok, dan sampai saat ini urusan tentara Tiongkok belum diterima penuh. Ini memberikan Biden sedikit harapan untuk negara Pasifik. Jadi kalau Biden ingin mendapatkan perhatian negara-negara Pasifik di belakang Amerika, mendukung di belakang Amerika, tentunya Amerika harus menurunkan dana besar ke sana untuk kemajuan ekonomi, dan yang terpenting, negara-negara Pasifik Selatan itu perlu berjuang dengan perubahan cuaca yang meningkat ketinggian air laut, sehingga dalam 100 tahun ke depan, dari sekarang, negara Pasifik Selatan itu kalau tidak diubah cuacanya akan tinggal 1/3 daratannya. Amerika tidak mudah melakukan itu semua. Tidak mudah mendapatkan 18 suara dukungan di PBB dari negara Pasifik Selatan untuk membantu mereka mengatasi naiknya permukaan laut, memerlukan biaya billion dolar, ribuan triliun rupiah, dan Amerika harus bisa membantu. Kalau tidak mau diambil Indonesia, kalau tidak mau diambil Tiongkok, negara Pasifik Selatan itu. Untuk membantu negara Pasifik Selatan itu, Amerika, Australia tidak bisa sendirian. Bagi negara Pasifik, cara Amerika dan Australia membantu mereka adalah karena ada maunya. Untuk itu, Narendra Modi hadir. India sudah 5 tahun di sana. Amerika membutuhkan India sebagai aliansi untuk mengambil hati negara Pasifik Selatan. Ini membuktikan satu hal. India memang pemain global yang siap bersaing dengan Tiongkok. India sekarang berada di high table dunia. Keterampilan geopolitik Modi memang mumpuni di sana. Terbukti beberapa kebijakan usulan India di PBB didukung negara Pasifik. Ada 18 voting right mereka itu. Negara Pasifik memberi payung politiknya ke India. Kok bukan Wakanda ya? Kemana aja sih bernegaranya? Peace.